Tuhan Yesus, Sang Kebenaran Sejati, memerdekakan kita dari tirani penjajahan dan belenggu dosa. Perjuangan bangsa Papua tanpa kita memahami kehendak Tuhan tentang masa depan bangsa Papua dan tidak melaksanakan kehendak Tuhan, maka perjuangan kita akan terus berputar pada porosnya. Maka itu, setiap kita harus memahami rencana Tuhan tentang masa depan Papua dan melaksanakan kehendaknya. Tentang hal ini kami sudah tulis dalam sebuah buku berjudul, Bergulat Menuju Tanah Suci Papua. Buku ini kami sudah luncurkan pada 1 Desember 2020 di Jayapura bersamaan dengan Deklarasi Pemulihan Bangsa Papua Lahir Baru di dalam Tuhan, sebagai dasar hukum berdirinya, Kerajaan Transisi Papua, atas kehendak dan perintah Tuhan. Berikut ini saya jelaskan secara singkat agar kita memahami peta jalan menuju Tanah Suci Papua sesuai rencana kehendak Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Dan Tuhan adalah kebenaran, seperti ada tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman MU adalah kebenaran. Jadi Yesus adalah kebenaran sejati. Maka itu, kita harus miliki Tuhan Yesus karena hanya satu-satunya Sang Firman kebenaran sejati yang adalah anak tunggal Bapa yang akan memberi kita kemerdekaan sejati. Seperti ada tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita sudah mengetahui kebenaran itu bahwa Yesus Sang Firman adalah anak tunggal Bapa yang telah menjadi manusia, yang lahir dari perawan Maria, hidup berkarya, menderita sengsara, wafat di kayu salib dan bangkit dengan jaya, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa Yahweh, yang akan kembali ke dunia ini untuk memimpin kerajaan 1000 tahun, serta mengadili orang hidup dan yang mati. Prasyarat menuju kemerdekaan sejati di Tanah Suci Papua adalah bertobat dari dosa, lahir baru di dalam Tuhan, berdamai dengan siapapun sekalipun musuh, dan bersatu di dalam rencana kehendak Tuhan, bukan bersatu di dalam rencana kehendak manusia yang penuh ambisi dan kepentingan sektoral. Selama ini kita hanya fokus untuk perjuangan pembebasan bangsa Papua bagian barat Papua Barat, padahal Tuhan hendak memulihkan bangsa Papua dari Pulau Gatsorong sampai Samarai PNG. Maka itu, gerakan pemulihan Gatsorong sampai Samarai PNG harus dibangun kembali. Tentang hal ini ada yang berpikir tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Anak kunci emas untuk Papua merdeka menuju Tanah Suci Papua berada di tangan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yahweh Pencipta telah menyerahkan kuasa penuh kepada Yesus Kristus. Amanat itu tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 18-20 yang berbunyi, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Petik 2. Para rasul sudah melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, dan tugas itu diwariskan kepada para rasul masa kini. Dan kita juga sebagai pengikut Kristus wajib hukumnya untuk mengemban amanat agung itu. Perjuangan kemerdekaan bangsa Papua adalah juga untuk mewujudkan amanat agung Yesus Kristus itu. Mengapa? Karena bangsa Papua adalah bangsa penggenapan yang sedang dan akan dipakai Tuhan sebagai saksinya untuk memberkati bangsa-bangsa. Kemerdekaan bangsa Papua adalah kemerdekaan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, yang akan bergandeng bersama dengan bangsa Israel. Maka itu, perjuangan bangsa Papua harus sesuai dan terarah dengan rencana, ketetapan serta kehendak Tuhan. Jika tidak, maka terus mengalami kegagalan demi kegagalan dalam perjuangan bangsa Papua, seperti yang kita sudah alami dalam kurung waktu 60 tahun lebih. Tetapi kita belum terlambat. Segala cara yang kita tempuh selama ini dalam kerangka mencari rencana dan kehendak Tuhan untuk masa depan bangsa Papua. Marilah kita sehati sejiwa bangkit dan melangkah bersama menuju Tanah Suci Papua dalam kerangka mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Perjuangan kemerdekaan bangsa Papua adalah perjuangan untuk menggenapi rencana dan ketetapan Allah sesuai janjinya kepada para leluhur bangsa Papua tertentu,
juga kepada para misionaris tertentu yang pernah berkarya di tanah Papua, dan kini kepada para hamba Tuhan tertentu. Maka itu, marilah kita semua yang mencintai kebenaran dan keadilan berjuang bersama untuk mewujudkan rencana kehendak Tuhan di atas tanah air Papua. Akhirnya, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 16 ayat 9. Oleh Selpius Bobby, Koordinator JDRP 2, Jayapura, tanggal 17 Mei tahun 2023.